Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang selalu taat kepadanya hingga yaumil akhir. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, yaitu berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara meyakini kemandirian Allah atau qiyamuh binafsinya Allah. Tentunya hendaknya kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu apapun. Dia tidak butuh tempat dan tidak membutuhkan makhluk sama sekali. Jadi Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan apapun, bahkan segala sesuatu yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana cara meyakini kehidupan Allah Subhanahu wa taala? Nah, caranya kita meyakini kehidupan Allah Subhanahu wa taala atau hayatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaklah kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan bahwa kehidupan Allah tidak seperti hidup kita manusia. Karena sesungguhnya kehidupan kita membutuhkan perantara seperti mengalirnya darah dan napas juga, ya kan. Sedangkan kehidupan Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan apapun. Enggak butuh aliran darah, enggak butuh napas gitu. Jadi beda, kehidupan Allah itu sifatnya dahulu qadim, kekal, ya, bako, dan kehidupannya pun tidak pernah hilang maupun berubah sama sekali, seperti itu. Baik. Sekarang bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wahdaniyat, maha tunggal, maha esa, gitu. Caranya adalah hendaknya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Artinya tidak ada sekutu, tidak memiliki teman, tidak ada yang menyamai maupun menyerupai, tidak ada lawan yang sebanding pokoknya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ilmu? Nah, caranya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu atau maha berpengetahuan, yakni kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat maha berpengetahuan, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu, mengetahui segala hal baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui jumlah pasir, terus titik air hujan yang turun maupun daun pepohonan, ya. Jadi Allah juga mengetahui hal yang sangat rahasia maupun yang sangat jelas, seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaklah kita meyakini bahwa pengetahuan Allah itu tidak membutuhkan usaha untuk meraihnya. Namun pengetahuan Allah akan segala sesuatu itu telah ada sejak zaman azali, sebelum sesuatu itu terjadi atau ada. Kemudian bagaimana cara kita meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat maha kuasa, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu maha berkehendak? Nah, kalau begitu ya kita harus yakin bahwa Allah itu memiliki sifat irodah atau sifat maha berkehendak, dan Allah lah segala tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang Dia kehendaki maka akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki maka tidak mungkin akan ada atau terjadi. Selanjutnya, bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar? Sama. Nah, cara kita meyakininya adalah dengan kita yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Maha mendengar, dan sesungguhnya Allah mendengar segala sesuatu, baik yang nampak ataupun tidak nampak, ya, baik yang jelas ataupun tersembunyi. Namun pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak seperti pendengaran makhluknya, ya, karena pendengaran kita kan sebagai makhluk memerlukan alat perantara, ya, berupa telinga, gitu kan. Ya, sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan perantara apapun. Kalau meyakini bahwa Allah itu Maha melihat, bagaimana caranya? Nah, cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat adalah kita juga harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha melihat, dan Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Allah Maha melihat hingga semut hitam kecil yang berjalan di malam gelap gulita pun sekalipun, itu pasti Allah tahu. Allah pasti melihat. Bahkan yang lebih kecil dari itu, misal atom atau partikel-partikel, senyawa-senyawa, tidak ada yang dapat bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang ada di bumi maupun di luarnya, baik yang ada di langit maupun di luarnya. Nah, namun penglihatan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita sebagai makhluk. Sesungguhnya penglihatan kita membutuhkan perantara, yakni mata, sedangkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan atau tanpa membutuhkan alat perantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.